antum perhatikan, yaitu puasa ini niatnya kita puasa karena Allah dan mengikuti contoh Nabi SAW. Maka kita berpuasa, kita harus menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Seperti apa? Seperti berkata bohong, berkata rafat, berkata jorok, menggibah, memfitnah, berbuat yang haram dan yang lainnya. Itu harus kita hilangkan itu. Sebab orang yang berkata bohong dan selalu berbohong nggak akan diterima puasanya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia berbuat demikian, maka Allah tidak berhajat kepada dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah nggak berhajat kepada puasanya. Allah nggak akan menilai puasanya, nggak akan memberikan pahala bagi puasanya. Hadis sahih dari Imam Bukhari. Makanya kita wajib menahan diri dari adab pada puasa ini. Yang pertama, di samping tadi sahur dan buka, ada adab lagi yang santum catat di sini. Artinya adab dan amal-amal di bulan Ramadan, yaitu menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Jadi yang haram-haram wajib ditinggalkan itu. Kemudian juga perbuatan-perbuatan yang sia-sia, enggak manfaat ditinggalkan. Sebab Nabi bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Permainan, jalan-jalan, omongan, dan yang lainnya yang enggak manfaat tinggalkan. Kalau yang haram jelas wajib kita tinggalkan. Tapi ada hal-hal yang seperti enggak manfaat, buang-buang waktu. Ada kalau di daerah Sunda itu ada istilah ngabuburit. Artinya nunggu buka puasa, nunggu maghrib itu dengan main-main, jalan-jalan, main motor, main sepeda, balapan, segala macam pekerjaan yang enggak manfaat, sia-sia. Coba kalau dia baca Al-Quran dari ba'da asar, zikir sore dibaca, kemudian dia baca Al-Quran, dia hafal, dia berdoa sampai terbenam matahari, itu manfaat. Tapi dipakai untuk jalan-jalan, buang-buang waktu, kadang-kadang juga berbuat dosa atau nonton yang sia-sia, enggak ada manfaatnya, bahkan yang haram. Ini menafikan puasa. Antum tinggalkan semuanya itu. Jadi hal-hal yang menafikan puasa, yang membuang-buang waktu, itu tinggalkan semuanya. Waktu itu berharga bagi kita. Dan kita harus mengerjakan yang bermanfaat dan bersungguh-sungguh mengerjakan yang bermanfaat. Yang kedua, yaitu kita mengerjakan sholat yang wajib dan sunnah. Ini jangan tinggalkan. Sebab ada juga orang yang puasa, makanya tadi saya sebutkan ada sahurnya jam 12, jam 1. Setelah jam 12, jam 1 tidur. Yang ditinggalkan nanti apanya? Sholat subuh. Sholat subuh wajib nggak? Wajib. Fardhu ain, nggak boleh tinggalkan. Bahkan pernah ada di zaman Umar, orang dia mengerjakan sholat malam, tapi kemudian tidak hadir sholat berjamaah subuh. Sholat berjamaah yang 5 waktu di masjid bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Dalilnya, antum bisa ngomong wajib, dalilnya? Dalilnya apa? Dalam surah Al-Baqarah, wa aqimu sholata wa atu zakata warka'u ma'raki'in. Dirikanlah sholat, keluarkan zakat, dan rukulah bersama orang yang ruku. Maksudnya kerjakanlah sholat dengan berjamaah. Kalau hadis banyak. Hadis banyak sekali. Sampai orang yang buta pun disuruh hadir sholat berjamaah. Ini wajib. Kalau di bulan lain wajib mengerjakan sholat berjamaah, apalagi di bulan Ramadan. Tetap wajib, dia harus kerjakan 5 waktu sholat dengan berjamaah di masjid. Kemudian kerjakan yang sunnah-sunnahnya. Kerjakan yang sunnah-sunnahnya. Qobliyah maupun ba'diyah dikerjakan. Dan itu ganjarannya besar. Tapi nggak ada ganjarannya melebihi di bulan yang lain, nggak ada riwayatnya. Jadi ada riwayat tapi dhaif riwayatnya. Kemudian yang selanjutnya, di samping yang sunnah-sunnah kita kerjakan, kemudian sholat tarawih. Nah, sholat tarawih yang antum perhatikan,
bahwa Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan itu sholat tarawihnya enggak lebih dari 11. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Ma kana Rasul yazidu fi Ramadan ala 11 raka'atan. Ma kana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 raka'atan." Kata Aisyah bahwa Rasulullah tidak menambah sholat di bulan Ramadan maupun bulan ini atas 11 rakaat. Artinya Rasulullah SAW mencontohkan sholat tarawih itu 11 rakaat. Bagaimana mengerjakannya dua-dua? Bagaimana riwayat ini, hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan sholatul laili mathna mathna, bahwa sholat malam itu dua-dua. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Bisa dikerjakan 4 kali, kemudian witirnya 3, atau dikerjakan 5 kali, witirnya 1. Jadi ini 11. Ada memang yang menyebutkan 23, tapi bukan hadis Nabi. Semua riwayat dari Nabi yang 23 dhaif dan maudhu. Riwayat dari Umar juga sama dhaif. Justru Umar radhiyallahu an mengerjakan salat tarawih 11 rakaat. Dan para sahabat mengerjakan 11 rakaat. Semuanya demikian. Yang kita ikut contoh Nabi SAW dan contoh para sahabat. Nabi bersabda, wa khairul hadyi hadyi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk siapa? Petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mengatakan kan ada juga ulama mengerjakan 23, ya kita kembali kepada petunjuk Nabi. Dalilnya jelas Nabi mengerjakan 11, enggak ada riwayat Nabi mengerjakan 23, enggak ada riwayatnya. Tidak ada sama sekali. Enggak pernah para sahabat mengerjakan 23, tidak ada riwayat sama sekali. Kalau 11, kerjakan 11. Dan waktu zaman Umar radhiyallahu menyuruh Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma untuk menjadi imam sholat tarawih. 1 rakaat bacanya 100 ayat. Selesainya menjelang sahur. Karena panjang sholatnya para sahabat itu. Nah kalau kita nggak sanggup, nggak ada masalah. Tapi kita bacanya dengan tartil. Dan sebaik-baik sholat yang lama berdirinya. Afdalus sholat itu ulul kunut, kata Nabi. Sebaik-baik sholat itu yang lama berdirinya. Kalau lama berdirinya berarti rukunya juga lama, sujudnya juga lama, i'tidal juga lama. Itu kita kerjakan dengan khusyuk. Yang paling pokok dalam sholat itu tumanina. Di samping mengikuti cara sholat Nabi, tumanina. Ini rukunnya sholat. Nggak bisa orang sholat tarawih seenaknya buru-buru, setengah jam selesai. Ada sholat 23 rakaat setengah jam selesai. Apa yang dibaca? Nggak akan diterima sholatnya. Kenapa dikatakan tidak diterima? Di zaman Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat sholat, Nabi lihat dia sholat. Selesai sholat, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat kamu belum sholat. Beliau udah sholat. Kemudian dia sholat lagi. Setelah selesai sholat, dia salam ke Nabi. Nabi jawab salamnya, kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusalli." Sholat kamu belum sholat. Beliau Nabi dan sahabat lihat dia sholat. Karena sholatnya tidak tumaknina. Maka Nabi ajarkan sholat yang tumaknina. Ya sholat tidak tumaknina nggak akan diterima oleh Allah. Kenapa yang kita kejar buru-buru, mau ngapain buru-buru? Tenang, kita sholat khusyuk. Karena kita ingin diterima sholat ini. Karena kita ingin dihapuskan dosa kita. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih, sholat malam dengan iman dan mengharapkan ganjaran, dihapuskan dosa yang lalu. Itu yang kita inginkan dari sholat tarawih itu. Makanya harus dikerjakan 11. Contohnya 11, itu yang kita ikut. Adapun pendapat 23, ya pendapat para ulama. Tapi yang kita lihat Nabi kerjakan berapa, dan itu mudah untuk umat Islam semuanya. Kemudian selanjutnya dianjurkan dalam puasa membaca Al-Quran. Makanya para ulama terdahulu menghatamkan Quran. Nah antum nih usahakan ini. Antum, istri antum, anak antum usahakan. Setiap hari baca Quran, kalau bisa khatam setiap 4 hari. Nggak bisa seminggu. Berarti sehari baca 4 juz. 4 juz. Dulu para sahabat ada di antara mereka yang khatamnya 3 hari. Kata Nabi nggak boleh kurang dari itu. Berarti 1 hari 10 juz. Setiap 3 hari khatam. Yaitu Abdullah bin Amr bin As.
Kalau kita nggak sanggup, ya seminggu. Berarti usahakan Ramadan ini bisa kita khatam 4 kali. Usahakan itu. Antum ingat tuh, untuk Ramadan ini berapa kali khatamnya? 4 kali, insya Allah. Usahakan tuh. Antum, istri, anak, orang tua juga sampaikan itu. Karena begitu para ulama terdahulu, kalau sudah masuk Ramadan, mereka sibuk membaca Al-Quran. Karena Nabi SAW menyuruh untuk baca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat kepada orangnya pada hari kiamat. Dan nanti puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat, akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran dan puasa. Kemudian juga diantaranya lagi, ada puasa ini jud, dermawan. Dermawan itu banyak sedekah. Di bulan Ramadan ini Nabi SAW banyak sedekah. Jadi jangan menahan. Jadi banyakin sedekah. Berlomba-lomba dengan sedekah. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Terutama dermawan di bulan Ramadan. Melebihi angin yang berhembus. Makanya kita usahakan itu. Kemudian yang selanjutnya lagi, yaitu bersungguh-sungguh untuk ibadah di 10 malam terakhir. Al-ijtihadu fil ibadah fil ashr al-awakhir. Bersungguh-sungguh dalam ibadah di 10 malam terakhir. Karena untuk mencari malam apa? Lailatul Qadar lebih baik dari berapa bulan? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu ganjarannya lebih daripada 1000 bulan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Qadar 1000 bulan. Makanya kita ngejar itu. Karena kita hidup untuk mencari apa? Sorga. Perhatikan tuh, kita hidup untuk mencari sorga. Bukan untuk mencari dunia, bukan. Hidup kita untuk ibadah kepada Allah. Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah. Berlomba-lomba bangun di tengah malam, kemudian baca Al-Quran, banyak sedekah, istighfar, berdoa, menolong orang yang susah, dan yang lainnya. Berlomba-lomba kita, bersegera dalam kebaikan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan di malam-malam itu, malam Lailatul Qadar adanya pada malam ganjil, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Kata Nabi, cari itu di malam ganjil. Iltamisuha fil ashr al-awakhir. Cari 10 malam terakhir itu di malam-malam ganjil. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca doa. Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca malam-malam itu. Ya Allah, sungguhnya Engkau pemaaf dan Engkau suka kepada maaf. Maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami. Kemudian dianjurkan juga untuk umrah di bulan Ramadan. Justru Nabi SAW menganjurkan untuk umrah. Karena umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Kata Nabi SAW, umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan fadilahnya sama dengan haji bersamaku. Haji bersama Rasulullah. Maka dianjurkan untuk umrah di bulan Ramadan. Untuk usahakan itu. Kemudian dianjurkan juga untuk i'tikaf. I'tikaf ini hukumnya sunnah dan dianjurkan kita i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan juga harinya. Jadi siang malam itu i'tikaf itu. Nabi melakukan i'tikaf setiap tahun di 10 malam terakhir. Artinya diam di masjid, ibadah di masjid, enggak keluar dari masjid kecuali untuk ibadah.